Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ana papat. Auratur rajuli nyatane aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak ai sawaun fis sholati au kharijiha. Wal amati ai bil jarri ma'tufun alar rajul. Wal amati lan aurate wadun amat fis sholati ing dalam salat iku ma anggota baina surrati kang tetep apa ma ing dalam antaran udel war rukbati lan dengkul. Wa auratul hurrati utai aurate wadon kang merdeka fis sholati ing dalam salat iku jami'u badaniha sekabehane badane al hurrah ma nyatane anggota siwal wajhi kang sakliyane wajah wal kaffaini lan epek-epek. Utawa ngeten ma nyatane anggota siwa kang liyane apa ma al wajha ing wajah wal kaffaini lan epek-epek loro ngoten nggih saged. Wa auratul hurrati utai aurate wadon kang merdeka wal amati lan wadon amat indal ajanibi ing dalem sandinge pira-pira lanang kang liya iku jami'ul badani sekabehane badan wa inda maharimihima ai wa auratul hurrah wal ammah inda maharimihima wa inda maharimihima utawi aurate wadon kang merdeka lan wadon amat ing dalem sandinge pira-pira mahrame hurrah lan amat wan nisa'i lan pira-pira wong wadon iku ma anggota baina surrati kang tetep apa ma ing dalem antarane udel war rukbati lan dengkul. Pada permasalahan ini menerangkan tentang beberapa klasifikasi aurat ataupun hal-hal yang harus ditutup. Yang pertama itu adalah auratnya laki-laki secara mutlak, baik di sini dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, yakni adalah ma baina surrah war rukbah, di antara pusar dan lutut ini harus tertutup. Berarti ketika laki-laki sholat yang ditutupi itu cuman antara pusar dan lutut, maka di situ sudah sah sholatnya. Demikian juga amat, yakni perempuan yang dia itu jadi budak, itu pun di dalam sholat itu sama seperti halnya auratnya laki-laki, yakni di antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, wa auratul hurrati fis sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini atau ma siwal wajha wal kaffaini sami mawon. Auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan ketika di dalam sholat bagi perempuan yang merdeka maka di situ tidak perlu untuk ditutup. Kemudian selanjutnya wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Auratnya perempuan baik di situ amat ataupun perempuan yang merdeka ataupun perempuan budak ketika berada di sisi laki-laki yang lain, maka di situ auratnya adalah jami'ul badan, semua badan itu harus tertutup. Bahkan hattal wajhi wal kaffaini walau inda amnil fitnah, sehingga di situ wajah dan kedua telapak tangan pun itu harus tertutup walaupun toh di situ aman dari fitnah. Kemudian klasifikasi yang terakhir wa inda maharimihima wan nisa ma baina surrah war rukbah. Auratnya perempuan yang dia itu merdeka ataupun perempuan yang jadi budak
besertaan dengan perempuan yang lain, maka di situ cukup di antara pusar dan lutut saja. Nah, ini secara global seperti itu. Namun ketika kita melihat syarahnya, maka ada beberapa klasifikasi yang lain yang di situ lebih mendetail. Yakni yang pertama adalah auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki berarti secara garis besar seperti ini. Ketika dia itu di dalam sholat ataupun beserta dengan laki-laki lain ataupun beserta mahramnya, berarti 3, ketika sholat beserta laki-laki lain ataupun beserta mahramnya, itu adalah ma baina surrah war rukbah, yakni di antara pusar dan lututnya. Kemudian ketika dia itu sendirian, maka auratnya adalah sau'ataini, yakni kemaluannya, baik di situ kubul ataupun dubur. Ini. Kemudian ketika beserta dengan perempuan yang lain ataupun al-mar'ah al-ajnabiyah, maka secara konsep dasar auratnya laki-laki itu adalah semua badannya. Ini secara tegas di sini Kiai Musannaf, wa amma auratuhu bin nisbah linadharil ajnabiyah ilaihi fajami'u badanihi hattal wajha wal kaffain walau inda amnil fitnah. yakni auratnya laki-laki ketika di situ dinisbatkan, yakni untuk melihatnya perempuan lain padanya, maka auratnya laki-laki tersebut adalah jami'u badanihi, maka semua badannya itu harus tertutup sampai di situ wajah dan juga telapak tangannya itu harus tertutup, walaupun toh ketika di situ tidak ada fitnah. Ini yang pertama. Kemudian klasifikasi yang kedua, yakni amat ataupun perempuan yang menjadi budak. Maka ketika dia itu sholat ataupun beserta mahramnya ataupun beserta dengan perempuan yang lain, maka di situ adalah ma baina surrah wa rukbah, yakni di antara pusar dan lututnya. Tapi ketika beserta dengan ajanib ataupun laki-laki lain, maka konsep dasarnya itu adalah semua badannya sampai di situ wajah dan juga telapak tangannya pun harus tertutup. Kemudian yang terakhir, perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka, yang pertama di situ ketika dalam kondisi sholat, maka dalam kondisi sholat, maka konsepnya adalah fajami'u badaniha siwal wajhi wal kaffaini, yakni semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti ketika sholat wajah dan telapak tangan itu tidak perlu untuk ditutup. Kemudian ketika beserta dengan mahramnya ataupun beserta dengan perempuan yang lain, yang di situ perempuannya itu adalah perempuan muslimah, maka di situ auratnya adalah ma baina surrah wa rukbah, yakni di antara pusar dan lututnya. Kemudian bagian yang ketiga, yakni perempuan muslimah dengan perempuan al-kafirah, al-mar'ah al-kafirah, maka di sini perempuan muslimah itu auratnya apa? Auratnya adalah fama ada ma yabdu indal khidmah, yakni selain perkara yang terlihat ketika dia itu melakukan aktivitas sehari-hari. Fama ada ma yabdu indal khidmah wal istighali biqada'i hawaijiha, yakni auratnya adalah selain perkara yang terlihat ketika dia itu melakukan aktivitas sehari-hari. Taruhlah semisal dia itu bekerja, maka ketika bekerja dia itu memakai makromah, maka yang terlihat adalah wajahnya, kemudian tangannya, kemudian semisal kakinya itu terlihat, maka tidak apa-apa. Ini dinisbatkan pada muslimah, yakni auratnya muslimah ketika bersanding dengan perempuan yang kafirah, perempuan yang kafir. Tapi ketika perempuannya itu adalah muslimah bersanding dengan perempuan muslimah yang lain, maka auratnya tadi yakni baina surrah wa rukbah, yakni di antara pusar dan lututnya. Kemudian yang terakhir, ini adalah auratnya perempuan ketika dia itu bersanding ataupun ketika bersamaan dengan laki-laki yang lain ataupun istilahnya adalah al-ajanib,
Maka auratnya adalah semua badannya, sampai di situ wajah dan telapak tangan pun harus tertutup. Maka konsep dasarnya ini sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang keduanya itu sama-sama tidak ada hubungan nasab ataupun tidak ada mahram lah di antara keduanya. Maka bagi laki-laki itu pun harus menutup semua badannya, sampai wajah dan telapak tangan pun harus tertutup. Demikian juga perempuan itu pun harus tertutup, wajah dan juga telapak tangannya harus tertutup. Maka sama-sama harus tertutupnya walau inda amnil fitnah, walaupun toh di situ tidak ada timbul fitnah di antara keduanya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.